Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video saya kali ini. Jadi kali ini saya akan membahas tentang teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Nah, sebelum masuk ke videonya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rinesa Arfianola dengan NIM 2303283. Nah, jadi apa nih teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis? Oke, kita akan membahas latar belakang dari teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis terlebih dahulu. Jadi, sektor agribisnis memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai negara agraris, sebagian besar masyarakat Indonesia itu masih menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian, baik sebagai petani, pelaku usaha agribisnis, penyedia sarana produksi, maupun pelaku pemasaran hasil pertanian. Selain berfungsi sebagai penyedia pangan bagi masyarakat, sektor agribisnis juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, sektor agribisnis masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Permasalahan seperti alih fungsi lahan pertanian, rendahnya posisi tawar petani, fluktuasi harga komoditas, keterbatasan akses pasar, perubahan iklim, hingga kebijakan yang kurang berpihak kepada petani seringkali menjadi hambatan dalam pembangunan agribisnis yang berkelanjutan. Berbagai permasalahan tersebut membutuhkan upaya yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan petani dan pelaku agribisnis melalui kegiatan advokasi. Nah, ini advokasi itu merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memengaruhi kebijakan, keputusan maupun tindakan pihak-pihak yang memiliki kewenangan agar tercipta perubahan yang sesuai dengan kepentingan kelompok sasaran. Nah, dalam konteks agribisnis, advokasi itu berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi petani, memperjuangkan hak-hak masyarakat pertanian, serta mendorong lahirnya kebijakan yang mendukung pembangunan sektor pertanian melalui advokasi. Jadi berbagai masalah yang dihadapi petani itu dapat dikomunikasikan kepada pemerintah, lembaga swasta, maupun masyarakat luas hingga memperoleh perhatian dan solusi yang lebih tepat. Mengadvokasikan kepentingan masyarakat agribisnis juga menjadi salah satu tujuan penting dalam pengembangan sektor agribisnis Indonesia. Jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pelaksanaan advokasi. Nah, jika pada masa lalu, advokasi itu kan lebih banyak dilakukan melalui pertemuan tatap muka, demonstrasi atau penyampaian secara aspirasi secara langsung. Saat ini berbagai platform digital itu telah membuka peluang baru dalam kegiatan advokasi, media sosial, website, terus petisi daring, video digital, hingga berbagai aplikasi komunikasi yang memungkinkan pesan advokasi itu disebarluaskan secara cepat, luas, dan efektif. Nah, transformasi tersebut melahirkan konsep advokasi modern yang memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian penting dan dari strategi perjuangan kepentingan masyarakat. Modernisasi dalam sektor pertanian dan agribisnis itu tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi produksi, tetapi juga mencakup perubahan cara komunikasi, penyebaran informasi, dan membangun dukungan publik terhadap berbagai isu pertanian. Jadi advokasi modern itu tidak hanya mengandalkan kekuatan teknologi digital, tetapi juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput dan pembangunan hubungan yang baik dengan media massa atau media relation. Jadi ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi dalam menciptakan gerakan advokasi yang lebih kuat, partisipatif, dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat melalui kombinasi teknologi digital, keterlibatan komunikasi, dan dukungan media. Isu-isu agribisnis itu dapat memperoleh perhatian yang lebih besar dari publik maupun pengambilan kebijakan.
Oleh karena itu, pemahaman mengenai teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis itu menjadi sangat penting bagi masyarakat agribisnis. Mahasiswa sebagai calon pelaku pembangunan pertanian perlu memahami bagaimana memanfaatkan teknologi digital, membangun gerakan masyarakat, serta menjalin hubungan dengan media dalam memperjuangkan berbagai kepentingan sektor agribisnis. Pengetahuan tersebut itu diharapkan dapat membantu menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, berkontribusi dalam menciptakan sistem agribisnis yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Nah, ada pula tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kita semua mengenai konsep, peran, serta penerapan advokasi dalam mendukung pembangunan sektor agribisnis. Jadi diharapkan melalui materi ini teman-teman mampu memahami bagaimana proses advokasi dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan petani, pelaku usaha, dan masyarakat pertanian dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul akibat perkembangan ekonomi, sosial, teknologi, maupun kebijakan pemerintah. Jadi secara khusus setelah mempelajari materi ini, jadi saya akan memberikan gambaran umum terlebih dahulu. Jadi setelah ini saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, dan karakteristik advokasi modern dalam agribisnis. Terus memahami pentingnya advokasi sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat pertanian dan mendukung pembangunan agribisnis yang berkelanjutan. Nah, yang ketiga itu nanti saya akan menjelaskan konsep digital advokasi serta berbagai media digital yang dapat digunakan dalam kegiatan advokasi agribisnis. Nah, yang keempat itu menganalisis pemanfaatan media sosial, petisi daring, website, email, video digital, infografis, dan kampanye berbasis hashtag sebagai alat advokasi modern. Memahami konsep grassroots advokasi, serta peran komunikasi petani dalam membangun gerakan advokasi dari tingkat akar rumput. Menjelaskan pentingnya perbedaan kelompok tani gapoktan dan organisasi masyarakat dalam memperkuat tawar petani, memahami konsep relationship dan peran pada masa dalam pembangunan opini publik, menjelaskan teknik penyusunan pesan advokasi, siaran pers, konferensi pers, dan hubungan dengan jurnalis, menganalisis berbagai strategi advokasi modern yang diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan, mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam suatu isu agribisnis serta menentukan strategi advokasi yang sesuai, menganalisis keberhasilan dan hambatan pelaksanaan advokasi melalui berbagai studi kasus di bidang pertanian. Nah, yang terakhir itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah dalam merancang kegiatan advokasi. Nah, yang nantinya akan ditutup dengan studi kasus tentang digital advokasi ini. Nah, ada pula manfaat dari materi yang telah saya sampaikan itu dapat meningkatkan pemahaman mengenai berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan sektor pertanian dan agribisnis. Jadi materi ini tuh tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis mengenai advokasi, tetapi juga membekali kita dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan untuk menghadapi berbagai masalah yang terjadi di lapangan, gitu, teman-teman. Ada pula ruang lingkup materi kita kali ini, yaitu materi tentang teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Ini membahas berbagai konsep, pendekatan, serta strategi yang digunakan dalam kegiatan advokasi pada era digital untuk mendukung pembangunan sektor pertanian dalam agribisnis. Nah, ruang lingkupnya itu dirancang agar kita itu dapat memahami tidak hanya konsep dan dasar advokasi saja, tetapi juga mampu mengidentifikasi berbagai teknik modern yang digunakan untuk mempengaruhi kebijakan, membangun dukungan publik, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan media komunikasi modern. Nah, pembahasan awal itu diawali dengan
konsep dasar advokasi modern terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke konsep dasar advokasi modern. Nah, yang pertama itu kita akan mempelajari tentang pengertian advokasi terlebih dahulu. Jadi, advokasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperjuangkan kepentingan individu, kelompok maupun masyarakat untuk memperoleh dukungan, perlindungan maupun perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada kebutuhan mereka. Nah, secara umum, advokasi itu dapat diartikan sebagai upaya pembelaan terhadap suatu kepentingan melalui berbagai tindakan yang bertujuan memengaruhi pengambil keputusan agar menghasilkan kebijakan, program, dan tindakan yang sesuai dengan tujuan yang diperjuangkan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, advokasi itu diartikan sebagai pembelaan atau dukungan terhadap suatu kepentingan tertentu. Advokasi itu tidak hanya terbatas pada kegiatan menyampaikan aspirasi atau keluhan kepada pihak yang berwenang. Jadi advokasi merupakan proses yang lebih luas karena mencakup kegiatan identifikasi masalah, pengumpulan data dan informasi, penyusunan strategi, pembangunan dukungan publik, komunikasi dengan berbagai pihak, hingga upaya memengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, advokasi itu dapat difahami sebagai suatu kegiatan yang terancang dan berkelanjutan untuk menciptakan perubahan yang diharapkan. Nah, dalam perspektif pembangunan, advokasi merupakan strategi yang digunakan untuk memengaruhi kebijakan politik agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat. Jadi advokasi berupaya mendorong perubahan pada tingkat pengambilan keputusan, baik dalam bentuk peraturan, program, anggaran, maupun kebijakan lainnya yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, advokasi ini sering digunakan oleh organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, komunikasi maupun kelompok kepentingan tertentu untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Nah, dalam sektor agribisnis nih, advokasi itu memiliki peran yang sangat penting karena berbagai kebijakan pemerintah secara langsung memengaruhi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran hingga konsumsi hasil pertanian. Jadi petani dan pelaku agribisnis itu sering menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses modal, fluktuasi harga komoditas, dan kelangkaan sarana produksi. Nah, perubahan kebijakan perdagangan serta alih fungsi lahan pertanian, berbagai permasalahan tersebut memerlukan upaya advokasi agar kepentingan petani dan pelaku usaha agribisnis itu dapat diperhatikan dalam proses perumusan kebijakan. Jadi advokasi dalam agribisnis ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, Gapoktan, koperasi pertanian, organisasi profesi, akademisi, lembaga penelitian, hingga asosiasi agribisnis. Nah, salah satu tujuan penting organisasi agribisnis ini adalah mengadvokasikan kepentingan masyarakat agribisnis dan mendorong lahirnya solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi di sektor pertanian. Nah, itu tadi pengertian advokasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian advokasi modern. Jadi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jadi termasuk dalam pelaksanaan kegiatan advokasi. Jika pada masa lalu advokasi itu lebih banyak kita lakukan melalui pertemuan langsung, surat resmi, seminar, diskusi publik, maupun demonstrasi, maka saat ini kegiatan advokasi itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai teknologi digital yang memungkinkan penyebaran informasi berlangsung lebih cepat, luas, dan efektif. Nah, perubahan tersebut melahirkan konsep yang dikenal sebagai advokasi modern. Jadi, advokasi modern merupakan bentuk pengembangan diri dari perkembangan dari advokasi konvensional yang memanfaatkan kemajuan teknologi, media digital, jaringan komunikasi, serta partisipasi masyarakat secara luas untuk memperjuangkan suatu kepentingan atau mendorong perubahan kebijakan. Advokasi modern tetapi memiliki tujuan yang sama dengan advokasi pada umumnya, yaitu memengaruhi pengambilan keputusan
agar menghasilkan kebijakan atau tindakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, cara atau strategi yang digunakan menjadi lebih beragam serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, dalam advokasi modern, teknologi digital itu menjadi salah satu komponen utama yang mendukung proses penyebaran informasi dan mobilisasi dukungan publik. Kehadiran internet, media sosial, website, aplikasi komunikasi, video digital, serta berbagai platform daring memungkinkan individu maupun organisasi itu menyampaikan pesan advokasi kepada masyarakat dalam waktu yang sangat singkat. Informasi yang sebelumnya itu hanya diakses oleh kelompok tertentu, kini dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu perkembangan teknologi digital. Jadi teknologi digital ini telah mengubah pola komunikasi masyarakat dari aktivitas yang bersifat konvensional menjadi aktivitas yang semakin terhubung melalui ruang digital. Jadi, berdasarkan pembahasan kita tadi, dapat diketahui bahwa advokasi modern itu merupakan proses memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital, partisipasi komunitas, dan dukungan media untuk menciptakan perubahan yang diinginkan. Dalam konteks agribisnis, advokasi modern menjadi pendekatan yang semakin penting karena mampu membantu petani dan pelaku agribisnis menyampaikan aspirasi, membangun dukungan publik, serta mendorong lahirnya kebijakan yang mendukung perkembangan pertanian yang lebih maju dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tujuan advokasi modern dalam agribisnis. Nah, jadi advokasi modern dalam agribisnis itu dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan petani, penguatan sektor pertanian, serta terciptanya kegiatan yang lebih berpihak kepada pembangunan agribisnis yang berkelanjutan. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pemberdayaan masyarakat dan dukungan media, advokasi modern menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan aspirasi masyarakat serta mendorong perubahan yang memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam sistem agribisnis. Nah, salah satu tujuan utama advokasi modern adalah memperjuangkan kepentingan petani dan pelaku agribisnis dalam menjalankan praktiknya. Petani itu sering menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses terhadap sarana produksi, rendahnya hasil pertanian, keterbatasan modal usaha, serta ketidakpastian kebijakan yang mempengaruhi kegiatan usaha tani. Jadi melalui advokasi, berbagai permasalahan tersebut itu dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang sehingga memperoleh perhatian dan solusi yang lebih tepat. Upaya mengadvokasikan kepentingan masyarakat agribisnis juga menjadi salah satu tujuan penting dalam pengembangan agribisnis Indonesia. Nah, tujuan berikutnya adalah mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan sektor pertanian. Kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan agribisnis melalui kebijakan subsidi, perdagangan, distribusi sarana produksi, hingga pelindungan lahan pertanian. Advokasi modern berupaya memastikan bahwa suara petani dan pelaku usaha agribisnis dapat dipertimbangkan dalam proses penyusunan kebijakan hingga keputusan yang dihasilkan tuh lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi selain itu, advokasi juga dapat berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Jadi advokasi modern ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu agribisnis. Banyak permasalahan pertanian yang sebenarnya memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, seperti ketahanan pangan, alih fungsi lahan, perubahan iklim, dan kesejahteraan petani. Namun, tidak semua masyarakat itu memahami pentingnya isu-isu tersebut. Oleh karena itu, advokasi dilakukan untuk memberikan informasi, edukasi, dan pemahaman kepada masyarakat, sehingga muncul kepedulian serta dukungan terhadap berbagai upaya pembangunan pertanian. Nah, selain meningkatkan kesadaran publik,
Advokasi modern bertujuan membangun partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan agribisnis. Jadi partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan berbagai program pertanian. Melalui kegiatan advokasi, masyarakat didorong untuk terlibat dalam penyampaian aspirasi, pengawasan kebijakan, serta melaksanakan berbagai program pembangunan yang berkaitan dengan sektor pertanian. Dengan adanya partisipasi yang aktif, proses pembangunan dapat berlangsung secara lebih demokratis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, tujuan yang lain itu adalah memperkuat jaringan kerjasama antar stakeholder agribisnis. Jadi sistem agribisnis kan melibatkan berbagai banyak pihak nih, seperti petani, kelompok tani, pemerintah, akademisi, media massa, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta. Jadi advokasi modern itu mendorong terciptanya kolaborasi di antara berbagai pihak tersebut untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sektor pertanian. Kerjasama yang baik akan mempermudah pertukaran informasi, transfer pengetahuan, serta penyusunan agenda bersama dalam mendukung pembangunan agribisnis. Nah, tujuan yang selanjutnya yaitu memperluas jangkauan penyebaran informasi pertanian, yaitu pemanfaatan media sosial, website, video digital, dan berbagai platform komunikasi memungkinkan informasi disampaikan pada masyarakat dalam waktu yang lebih cepat dengan biaya yang lebih relatif rendah. Nah, tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan kapasitas masyarakat dan organisasi pertanian melalui berbagai kegiatan edukasi, pelatihan kampanye, dan pemberdayaan komunitas petani dan kelompok tani. Jadi mereka itu dapat memperoleh pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan pertanian. Nah, jadi tujuan utamanya itu advokasi modern dalam agribisnis adalah menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan bagi sektor pertanian. Jadi perubahan tersebut itu dapat berupa perbaikan kebijakan, peningkatan kesejahteraan petani, penguatan kelembagaan pertanian, meningkatkan kesadaran masyarakat, maupun berkembangnya sistem agribisnis yang lebih efisien dan berdaya saing. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik advokasi modern. Jadi, advokasi modern ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan advokasi konvensional. Perkembangan teknologi informasi, perubahan pola komunikasi masyarakat, serta meningkatnya partisipasi publik telah membentuk berbagai ciri khas yang menjadi advokasi modern lebih dinamis, interaktif, dan mampu menjangkau masyarakat dalam skala yang lebih luas. Karakteristik tersebut itu menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan berbagai kegiatan advokasi pada era digital. Nah, salah satu karakteristik utama advokasi modern adalah pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi. Berbagai platform digital seperti media sosial, website, blog, petisi daring, aplikasi komunikasi, video digital, dan infografis digunakan untuk menyampaikan pesan advokasi kepada masyarakat. Nah, karakteristik berikutnya adalah kemampuan menjangkau audiens dalam skala yang luas. Pada advokasi konvensional, penyebaran informasi seringkali terbatas pada wilayah tertentu dan memerlukan pertemuan secara langsung. Sebaliknya, advokasi modern memungkinkan informasi diterima oleh masyarakat dari berbagai daerah, bahkan lintas negara, dan dalam waktu yang sangat singkat. Melalui media sosial, sebuah kampanye itu dapat memperoleh perhatian publik secara luas hanya dengan hitungan jam apabila pesan yang disampaikan mampu menarik perhatian masyarakat. Hashtag, video pendek maupun konten visual sering digunakan untuk memperoleh jangkauan kampanye dan meningkatkan partisipasi publik. Karakteristik selanjutnya itu berupa komunikasi dua arah yang lebih interaktif. Jika pada masa lalu
komunikasi advokasi itu cenderung berlangsung satu arah. Jadi saat ini masyarakat itu dapat memberikan tanggapan, komentar, kritik maupun dukungan secara langsung melalui platform digital interaksi tersebut. Nah, karakteristik selanjutnya itu tingginya tingkat partisipasi masyarakat. Jadi advokasi modern itu tidak hanya dilakukan oleh organisasi dan kelompok tertentu, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai kegiatan seperti kampanye digital, petisi daring, diskusi publik, pengumpulan dukungan hingga penyebaran informasi melalui media sosial. Nah, selain partisipasi, advokasi modern juga bersifat kolaboratif. Jadi berbagai pihak seperti petani, kelompok tani dan lain-lain itu dapat bekerja sama dalam mewujudkan suatu isu. Jadi kolaborasi tersebut memungkinkan terbentuknya jaringan yang lebih kuat, sehingga tujuan advokasi itu dapat dicapai dengan lebih efektif. Nah, karakteristik selanjutnya adalah penggunaan data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Advokasi modern tidak hanya mengandalkan opini atau pendapat, tetapi juga memanfaatkan data, hasil penelitian, fakta lapangan, dan bukti ilmiah untuk memperjuangkan argumentasi. Penggunaan data yang akurat membantu meningkatkan kredibilitas pesan advokasi serta mempermudah proses mempengaruhi pengambilan kebijakan. Jadi advokasi modern itu memiliki sifat yang cepat dan adaptif terhadap perubahan situasi. Nah, informasi yang berkembang di masyarakat itu dapat berubah dengan cepat sehingga pelaksanaan advokasi itu mampu menyesuaikan strategi komunikasi sesuai dengan kondisi yang terjadi. Fleksibilitas ini tuh memungkinkan advokasi tetap relevan dengan perkembangan isu dan kebutuhan masyarakat. Jadi dalam konteks agribisnis, karakteristik tersebut menjadi advokasi modern sebagai pendekatan yang sangat relevan untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan pertanian, pemanfaatan teknologi, tingginya partisipasi masyarakat, kolaborasi antar stakeholder, serta penggunaan data yang akurat memungkinkan berbagai isu pertanian memperoleh perhatian yang lebih besar dari masyarakat maupun pengambil kebijakan. Nah, dengan demikian, advokasi modern itu dapat menjadi sarana yang efektif dalam memperjuangkan kepentingan petani dan mendukung pembangunan agribisnis yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke peran advokasi modern dalam pembangunan agribisnis. Jadi, advokasi modern ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan agribisnis yang berkelanjutan. Dalam era globalisasi dan digitalisasi ini, berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian itu semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, keterbatasan akses terhadap teknologi, hingga perubahan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan petani dan pelaku agribisnis. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat pertanian dengan pihak-pihak yang semakin berwenang dalam pengambilan keputusan. Advokasi modern hadir sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, salah satu peran utama advokasi modern dalam pembangunan agribisnis adalah sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat pertanian. Jadi petani seringkali menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan perhatian pemerintah maupun stakeholder lainnya. Melalui kegiatan advokasi, berbagai aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi dapat disampaikan dengan lebih terstruktur sehingga memperoleh perhatian dan tindak lanjut yang sesuai. Nah, peran berikutnya itu adalah mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada petani dan pelaku agribisnis. Jadi banyak kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi kegiatan pertanian, seperti kebijakan subsidi pupuk, perlindungan lahan pertanian, perdagangan hasil pertanian, serta pengembangan sarana dan prasarana pertanian. Advokasi modern berperan dalam memberikan masukan, data, dan informasi kepada pengambil keputusan agar kebijakan yang dihasilkan itu lebih sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Dengan adanya advokasi, proses perumusan kebijakan itu dapat berlangsung secara lebih partisipatif dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang terdampak. Jadi advokasi modern ini juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu agribisnis
banyak persoalan pertanian yang sebenarnya memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, seperti ketahanan pangan, kesejahteraan petani, alih fungsi lahan pertanian, dan keberlanjutan lingkungan. Nah, peran yang selanjutnya itu adalah memperkuat kelembagaan agribisnis. Jadi kelembagaan seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi pertanian, dan organisasi profesi memiliki potensi penting dalam pembangunan pertanian. Melalui advokasi, kelembagaan tersebut itu dapat memperoleh dukungan kebijakan, akses terhadap sumber daya, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusannya. Nah, peran yang selanjutnya itu adalah sebagai sarana penyebaran inovasi dan informasi pertanian melalui media sosial, website, webinar, video edukasi, dan platform digital lainnya. Berbagai informasi mengenai teknologi pertanian, peluang usaha, akses pasar, maupun kebijakan pemerintah itu dapat disampaikan kepada petani dengan lebih cepat. Nah, selanjutnya itu berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melalui pendekatan digital advokasi atau grassroots advokasi. Masyarakat itu tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi berbagai program pertanian. Tingginya partisipasi masyarakat akan meningkatkan efektivitas pembangunan pertanian karena program yang dilaksanakan itu lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Jadi secara keseluruhan, advokasi modern memiliki peran yang sangat strategis dalam penyampaian agribisnis, pendorongan perubahan kebijakan, media edukasi publik, penguatan kelembagaan pertanian, pembangunan jaringan kerjasama, penyebar inovasi, serta sarana peningkatan partisipasi masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang digital advokasi dalam agribisnis. Nah, yang pertama akan kita bahas itu pengertian digital advokasi. Jadi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara individu maupun organisasi dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan tertentu. Nah, jika pada masalah kegiatan advokasi lebih banyak dilakukan melalui pertemuan langsung, surat resmi, seminar, dan diskusi publik, atau demonstrasi, maka saat ini proses advokasi itu dapat dilakukan melalui berbagai platform digital yang memungkinkan penyebaran informasi berlangsung lebih cepat dan terjangkau, yaitu menjangkau audiens yang lebih luas. Jadi perubahan tersebut itu melahirkan konsep yang dikenal sebagai digital advokasi atau advokasi digital. Jadi digital advokasi merupakan kegiatan advokasi yang memanfaatkan teknologi digital dan internet sebagai sarana untuk menyampaikan pesan, membangun kesadaran publik, menggalang dukungan, serta mempengaruhi kebijakan atau pengambilan keputusan. Dalam advokasi digital, berbagai platform seperti media sosial, website, blog, petisi daring, email, video digital, dan lain-lain digunakan untuk menyebarluaskan informasi mengenai suatu isu kepada masyarakat luas. Penggunaan media digital memungkinkan proses advokasi berlangsung lebih cepat, fleksibel, dan efisien dibandingkan dengan metode advokasi konvensional. Jadi secara umum tujuan digital advokasi itu tetap sama dengan advokasi pada umumnya, yaitu menciptakan perubahan yang diinginkan melalui upaya mengaruhi opini publik maupun kebijakan. Perbedaannya itu terletak pada media dan strategi yang digunakan. Jika advokasi tradisional itu lebih mengandalkan pertemuan fisik dan lain-lain, nah advokasi digital itu memanfaatkan jaringan internet untuk menjangkau masyarakat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam sektor agribisnis, digital advokasi memiliki peran yang semakin penting karena berbagai isu pertanian itu dapat dengan mudah disebarluaskan kepada masyarakat melalui media sosial. Berbagai organisasi petani, komunitas pertanian, akademisi pertanian penyuluhan, maupun lembaga swadaya masyarakat melalui manfaat media sosial
untuk menyampaikan informasi mengenai ketahanan pangan, kesejahteraan petani, pelindungan lahan pertanian, pertanian berkelanjutan, hingga berbagai kebijakan yang mempengaruhi sektor agribisnis. Jadi digital advokasi juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih aktif dalam kegiatan advokasi melalui fitur komentar, berbagai informasi, tantangan, petisi, daring, diskusi virtual maupun kampanye berbasis hashtag. Masyarakat itu dapat memberikan dokumentasi dukungan terhadap suatu isu hanya melalui berbagai melalui perangkat digital yang mereka miliki. Nah, salah satu keunggulan utama digital advokasi adalah kemampuan dalam menyebarkan informasi secara cepat. Sebuah informasi dapat diterima oleh ribuan bahkan jutaan orang hanya dalam waktu beberapa menit setelah dipublikasikan. Selain itu, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan advokasi digital relatif lebih rendah dibandingkan kegiatan advokasi konvensional yang memerlukan pertemuan langsung, seminar, atau kegiatan lapangan dalam skala besar. Oleh karena itu, banyak organisasi memanfaatkan media digital sebagai bagian dari strategi komunikasi dan advokasi mereka. Jadi pemanfaatan media sosial dalam bidang pertanian juga menunjukkan bahwa teknologi digital mampu membantu petani memperoleh akses informasi yang lebih luas, membangun jaringan komunikasi, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami berbagai isu pertanian yang sedang berkembang. Selanjutnya itu ada perkembangan advokasi di era digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan. Jadi pada era sebelumnya internet itu berkembang secara luas, penyebaran informasi advokasi itu sangat bergantung pada media cetak, radio, televisi, dan serta kegiatan komunikasi langsung. Organisasi yang ingin memperjuangkan suatu isu harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk menyelenggarakan kegiatan kampanye, cetak materi publikasi, atau mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak. Selain itu, jangkauan informasi yang seringkali berbatas pada wilayah tertentu sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam jumlah besar. Kemunculan media sosial itu menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat perkembangan advokasi di era digital. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan berbagai aplikasi lainnya. Dalam sektor agribisnis, perkembangan advokasi digital itu terlihat dari semakin banyaknya organisasi pertanian, komunikasi petani, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat yang memanfaatkan media digital untuk menyampaikan berbagai isu pertanian kepada publik. Berbagai kampanye mengenai perlindungan lahan pertanian. Perkembangan advokasi di era digital juga ditandai dengan munculnya berbagai platform petisi daring. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap satu isu yang dapat mendatangkan petisi secara online. Selanjutnya itu ada pemanfaatan media sosial dalam advokasi agribisnis. Pemanfaatan media sosial dalam advokasi agribisnis itu semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penggunaan internet di Indonesia. Melalui media sosial, berbagai informasi mengenai pertanian dapat disebarluaskan secara cepat kepada masyarakat tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Organisasi petani, kelompok tani, akademisi, penyuluh pertanian, maupun lembaga swadaya masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan petani, kondisi petani, ketahanan pangan, perlindungan lahan pertanian, serta berbagai isu lain yang berkaitan dengan pembangunan agribisnis. Jadi, selain sebagai sarana penyebaran informasi, media sosial yang berfungsi sebagai alat edukasi, jadi dia berfungsi juga sebagai alat edukasi. Banyak organisasi pertanian dan penyuluhan memanfaatkan media sosial untuk memberikan edukasi mengenai teknik budidaya, pengendalian hama dan penyakit, pemasaran hasil pertanian, adaptasi perubahan iklim, serta berbagai inovasi pertanian lainnya.
Media sosial juga berperan penting dalam membangun opini publik terhadap suatu isu agribisnis. Ketika suatu permasalahan pertanian menjadi perhatian masyarakat, media sosial itu dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye digital. Dalam kegiatan advokasi, media sosial itu memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pelaksana advokasi dan masyarakat. Selanjutnya itu penggunaan petisi online dalam advokasi. Jadi perkembangan teknologi digital itu telah menghadirkan berbagai inovasi yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan advokasi. Salah satu inovasi yang semakin banyak digunakan adalah petisi online atau petisi daring. Yang semakin banyak digunakan adalah petisi online. Jadi petisi online merupakan suatu bentuk pengumpulan dukungan masyarakat terhadap isu tertentu yang dilakukan melalui platform digital. Melalui petisi online, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, dukungan, maupun tujuan kepada pihak yang memiliki kewenangan dan mengambil keputusan. Petisi daring itu menjadi salah satu instrumen penting dalam advokasi modern karena mampu memperluas partisipasi masyarakat dan mempercepat proses penggalangan dana publik. Secara sederhana, petisi online adalah pernyataan yang bersifat permintaan, tuntutan, atau usulan mengenai suatu isu yang ditunjukkan kepada individu, organisasi masyarakat, perusahaan maupun pemerintah, dan lain-lain. Platform seperti Change.org yang menjadi salah satu contoh media yang banyak digunakan untuk menyelenggarakan petisi online. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat membuat petisi, pengumpulan dukungan, penyebaran informasi, mengirimkan hasil petisi kepada pihak yang menjadi salah satu sasaran advokasi. Selanjutnya itu akan membahas tentang kampanye digital agribisnis. Kampanye merupakan salah satu bentuk penerapan digital advokasi yang paling banyak digunakan pada era modern. Kampanye digital adalah kegiatan penyampaian pesan secara berkala melalui media digital dengan kegiatan penyampaian pesan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu pertanian. Banyak permasalahan petani yang sebenarnya memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, namun belum mendapatkan perhatian yang memadai. Melalui kampanye ini, diharapkan informasi tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat sehingga muncul pemahaman dan kepedulian yang lebih besar terhadap permasalahan yang tepat. Selanjutnya itu ada pembahasan mengenai website, blog, email, marketing sebagai media advokasi. Selain media sosial dan petisi online, website, blog, email, marketing juga merupakan digital yang banyak digunakan dalam kegiatan advokasi modern. Ketiga media tersebut memiliki peran yang berbeda, karakteristik yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mendukung penyebaran informasi, edukasi masyarakat, pembangunan dukungan publik, saat penguatan pesan advokasi. Dalam konteks agribisnis, website, blog, dan email marketing itu dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai isu pertanian secara lebih mendalam dan terstruktur dibandingkan media sosial yang umumnya memiliki keterbatasan ruang dan waktu penyampaian informasi. Website itu merupakan salah satu media digital yang berfungsi sebagai pusat informasi dalam kegiatan advokasi. Website yang memungkinkan organisasi, komunitas petani, lembaga swadaya masyarakat maupun institusi pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain website, blog juga memiliki peran penting dalam kegiatan advokasi modern. Blog merupakan media yang digunakan untuk mempublikasikan artikel, opini, pengalaman maupun berbagai informasi yang bertujuan dengan
situasi tertentu dalam advokasi agribisnis dapat disimpulkan untuk menjelaskan berbagai permasalahan pertanian secara lebih rinci. Selanjutnya itu ada email marketing. Jadi dia memiliki keunggulan karena memungkinkan komunikasi berlangsung secara lebih profesional dan langsung kepada audiens yang dituju. Jadi dia berbeda dengan media sosial yang sangat bergantung pada algoritma platform email dan dapat dikirim langsung ke kotak masuk penerima sehingga peluang pesan untuk dibaca menjadi lebih besar. Nah, meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan website, blog, email marketing juga menghadapi beberapa tantangan. Pengelola media digital memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menulis. Nah, selanjutnya itu pemanfaatan video, infografis, dan hashtag dalam advokasi digital. Dalam era digital, keberhasilan suatu kegiatan advokasi itu tidak hanya ditentukan oleh kualitas informasi yang disampaikan, tetapi juga oleh cara penyampaian informasi tersebut kepada masyarakat. Jadi video merupakan salah satu media komunikasi digital yang memiliki daya tarik sangat tinggi karena mampu menggabungkan unsur gambar, suara, teks, dan animasi dalam satu penyajian. Melalui video, informasi yang kompleks dapat disampaikan secara lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, video dapat digunakan untuk menampilkan kondisi petani di lapangan, dampak suatu kebijakan pertanian, proses produksi pertanian, maupun berbagai informasi yang sedang dihadapi dalam sektor agribisnis. Jadi keunggulannya itu terletak pada kemampuan menyederhanakan informasi yang lebih kompleks menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Data statistik yang panjang seringkali sulit dipahami jika hanya disajikan dalam bentuk tabel atau teks. Namun melalui ini data tersebut itu dapat disajikan secara visual sehingga lebih menarik dan mudah diingat. Oleh karena itu, infografis yang menjadi salah satu media yang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu yang sedang diperjuangkan dalam kegiatan advokasi. Nah, selanjutnya itu ada keunggulan dan tantangan digital advokasi. Jadi digital advokasi itu telah menjadi salah satu strategi yang paling banyak digunakan dalam kegiatan advokasi modern karena mampu memanfaatkan penggunaan internet, media sosial, website, petisi online, email marketing, video digital, dan berbagai platform komunikasi lainnya. Dia memberikan peluang yang sangat besar bagi individu maupun organisasi untuk memperjuangkan suatu isu secara lebih efektif. Namun di balik berbagai keunggulan yang dimiliki, digital advokasi juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan agar tujuan advokasi itu dapat tercapai secara maksimal. Nah, keunggulan berikutnya adalah efisiensi biaya. Pelaksanaan advokasi secara konvensional seringkali membutuhkan biaya yang cukup besar untuk kegiatan seminar, pertemuan, percetakan materi kampanye, maupun perjalanan lapangan. Nah, sebaliknya, digital advokasi memungkinkan penyebaran informasi itu dilakukan melalui media digital dengan biaya yang relatif lebih rendah. Jadi digital advokasi itu memiliki keunggulan dalam hal kecepatan penyebaran informasi dia. Jadi informasi yang dipublikasikan melalui media digital itu dapat diterima oleh masyarakat dalam hitungan detik. Jadi kecepatan tersebut itu sangat penting dalam menghadapi isu-isu yang membutuhkan respon segera. Dalam sektor agribisnis, misalnya informasi yang mengenai kebijakan baru, kondisi pasar, atau permasalahan yang dihadapi petani dapat segera disampaikan kepada masyarakat, sehingga memungkinkan terciptanya respon yang lebih cepat dari berbagai pihak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang grassroots advokasi, yaitu pemberdayaan komunitas petani. Pengertian grassroots advokasi. Jadi grassroots advokasi atau advokasi akar rumput merupakan pendekatan advokasi yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses memperjuangkan perubahan sosial, ekonomi maupun kebijakan. Jadi istilah grassroots itu mengacu pada
masyarakat tingkat bawah atau komunitas lokal yang secara langsung itu mengalami dampak dari suatu permasalahan. Nah, dalam pendekatan ini, perubahannya itu tidak hanya didorong oleh organisasi besar atau pemegang kekuasaan, tetapi juga berasal dari partisipasi aktif masyarakat yang terdapat oleh suatu isu. Jadi secara umum, grassroots advokasi dapat diartikan sebagai upaya mengorganisasikan, memberdayakan, dan melibatkan masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan mereka sendiri melalui berbagai bentuk kegiatan kolektif. Jadi masyarakat didorong untuk menyampaikan aspirasi, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, membangun kesadaran bersama, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Nah, seberapa pentingnya pemberdayaan komunitas petani? Jadi pemberdayaan komunitas petani merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan agribisnis yang berkelanjutan. Jadi petani itu merupakan pelaku utama dalam kegiatan pertanian yang berperan dalam menghasilkan bahan pangan. Jadi pemberdayaan petani itu dapat diartikan sebagai proses meningkatkan kapasitas, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan petani, sehingga mereka mampu mengambil keputusan secara mandiri serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan pertanian. Nah, selanjutnya itu peran kelompok tani dan organisasi petani dalam advokasi. Jadi, kelompok tani dan organisasi petani itu merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan agribisnis serta pelaksanaan kegiatan advokasi di sektor pertaniannya. Jadi, keberadaan organisasinya itu dapat memberikan wadah bagi masyarakat petani untuk bekerja sama, bertukar informasi, meningkatkan kapasitas, serta memperjuangkan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan usaha tani dan kesejahteraan petani. Dalam pendekatan grassroots advokasi, kelompok tani dan organisasi petani itu menjadi sarana utama dalam membangun partisipasi masyarakat dan memperkuat suara petani dalam proses pengambilan keputusan. Jadi kelompok tani itu merupakan kumpulan petani yang dibentuk itu berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, maupun jenis usaha yang dijalankan. Nah, sementara itu, organisasi petani itu memiliki cangkupan yang lebih luas karena dapat terdiri atas beberapa kelompok tani yang bekerjasama dengan satu wadah yang lebih besar. Jadi baik kelompok tani maupun organisasi petani itu memiliki tujuan sama, yaitu meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola usaha tani serta memperjuangkan kepentingan secara kolektif. Nah, selanjutnya itu adalah strategi pemberdayaan komunitas dalam advokasi agribisnis. Pemberdayaan komunitas merupakan salah satu strategi utama dalam pelaksanaan grassroots advokasi karena bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenali masalah, menyampaikan aspirasi, serta berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dalam sektor agribisnis, pemberdayaan komunikasi itu petani menjadi sangat penting, mengingat petani merupakan pihak yang secara langsung menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses modal, fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, keterbatasan teknologi, hingga kebijakan yang terkadang kurang berpihak kepada kepentingan mereka. Oleh karena itu diperlukan strategi pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan. Nah, salah satu strategi pemberdayaan yang paling penting itu adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas itu dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, penyuluhan, pendidikan non-formal, seminar, lokakarya, dan pendampingan lapangan. Jadi kegiatan itu bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, baik aspek teknis, budidaya, maupun aspek organisasi dan lain-lainnya. Nah, strategi berikutnya itu adalah penguatan kelembagaan petani. Jadi kelompok tani, gapoktan, koperasi, dan organisasi petani merupakan wadah yang sangat penting dalam kegiatan advokasi. Jadi melalui kelembagaan yang kuat, petani itu dapat menyampaikan aspirasi itu secara kolektif, membangun kerjasama, serta meningkatkan posisi tawar terhadap berbagai pihak. Nah, strategi yang selanjutnya itu adalah peningkatan akses informasi dan teknologi.
perkembangan teknologi pertanian dan teknologi informasi memberikan peluang besar bagi petani untuk meningkatkan produktivitas serta memperluaskan akses pasar. Nah, strategi selanjutnya itu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan advokasi. Dalam pendekatan pemberdayaan, masyarakatnya itu tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga terlibat dalam proses identifikasi masalah, perencanaan kegiatan, pelaksana program hingga evaluasi hasil yang dicapai. Nah, strategi yang selanjutnya itu adalah pengembangan kepemimpinan lokal. Jadi setiap komunitas itu memerlukan individu yang mampu menjadi penggerak dan motivator bagi masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada teknik mobilitas masyarakat dalam advokasi. Jadi mobilitas masyarakat merupakan salah satu tahapan penting dalam kegiatan advokasi. Mobilitas masyarakat adalah proses menggerakkan, mengorganisasikan dan mendorong partisipasi masyarakat agar terlibat secara aktif dalam memperjuangkan suatu kepentingan bersama. Yang dalam konteks agribisnis, mobilitas masyarakat bertujuan untuk membangun kesadaran, meningkatkan kapasitas, serta memperkuat dukungan masyarakat terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan sektor pertanian. Nah, jadi teknik mobilitas yang paling umum digunakan adalah penyadaran masyarakat atau awareness building. Nah, jadi teknik ini itu digunakan dengan memberikan informasi dan edukasi mengenai suatu permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat. Nah, dalam sektor agribisnis, penyadarannya itu dapat dilakukan melalui penyuluhan, diskusi kelompok, seminar lokakarya maupun penyebaran informasi melalui media sosial. Nah, tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akar masalah, dampak yang ditimbulkan, serta pentingnya keterlibatan mereka dalam proses advokasinya. Selain itu ada teknik membangun kepemimpinan lokal, yaitu setiap komunitas umumnya memiliki tokoh atau individu yang dipercaya oleh masyarakat. Terus ada teknik mobilisasi yang sering digunakan, yaitu pertemuan dan diskusi komunitas gitu. Jadi melalui pertemuan rutin masyarakat dapat bertukar informasinya. Terus selanjutnya ada teknik aksi kolektif, yaitu merupakan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam mengupayakan perjuangan suatu tujuan tertentu. Nah, selanjutnya itu masuk ke studi kasus pada materi kita kali ini. Nah, jadi studi kasus yang diambil kali ini yaitu studi kasus alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan perumahan. Nah, jadi alih fungsi lahan pertanian itu menjadi kawasan industri dan perumahan merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Nah, pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan ekonomi, urbanisasi, serta meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan mendorong terjadinya kebutuhan penggunaan lahan dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian. Jadi lahan sawah yang sebelumnya digunakan untuk produksi pangan banyak beralih menjadi kawasan perumahan, pusat perdagangan, kawasan industri maupun berbagai fasilitas pembangunan lainnya. Jadi fenomena ini tuh menjadi perhatian karena berpotensi mengurangi luas lahan pertanian produktif dan mengancam ketahanan pangan nasional. Jadi alih fungsi lahan umumnya itu terjadi di wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang tinggi. Lokasi lahan pertanian yang strategis itu sering dianggap lebih menguntungkan apabila digunakan untuk pembangunan perumahan atau kawasan industri dibandingkan untuk kegiatan pertanian. Jadi akibatnya itu banyak petani yang memilih menjual lahannya kepada pengembang karena memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar dalam waktu singkat. Jadi namun keputusan tersebut itu sering menimbulkan dampak jangka panjang bagi sektor pertanian dan masyarakat secara luas. Nah, seperti contohnya itu dekat kampus kita, itu banyak lahan-lahan pertanian sawah itu yang mudah dirubah menjadi kos-kosan dan toko-toko baru. Jadi itu salah satu contoh yang memang dekat dengan lingkungan kita. Nah, jadi permasalahan ini tuh bisa berkembang menjadi isu advokasi karena melibatkan kepentingan berbagai pihak.
Jadi di satu sisi pembangunan kawasan industri dan perumahan itu kan dianggap penting. Nah, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan lain-lainnya itu. Namun di sisi lain pembangunan tersebut itu seringkali mengorbankan lahan pertanian yang memiliki fungsi strategis bagi ketahanan pangan. Jadi perbedaan kepentingan inilah yang memunculkan berbagai diskusi perdebatan hingga konflik di beberapa daerah. Jadi kasus alih fungsi lahan itu menjadi kawasan perumahan itu menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi itu harus dilaksanakan secara seimbang dengan upaya perlindungan sumber daya pertanian. Jadi pembangunan yang tidak dikendalikan itu dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka pendek, tetapi berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar pada masa mendatang apabila lahan pertanian terus berkurang. Nah, analisis stakeholder dalam kasus alih fungsi lahan pertanian menjadi industri dan perumahan. Jadi dalam kasus alih fungsi lahan pertanian itu menjadi kawasan industri, terdapat berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan, peran, dan tingkat pengaruh yang berbeda. Jadi perbedaan kepentingan tersebut seringkali menjadi penyebab munculnya konflik maupun perdebatan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, analisis stakeholder itu sangat penting dilakukan untuk memahami pihak-pihak yang terlibat serta merumuskan strategi advokasi yang tepat. Di stakeholder utama dalam kasus ini adalah petani sebagai pemilik atau penggarap lahan pertanian. Jadi petani memiliki penting untuk mempertahankan lahan yang menjadi sumber mata pencarian mereka. Jadi alih fungsi lahan itu dapat menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja di sektor pertanian. Menurutnya pendapatan petani, bahkan hilangnya sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat pedesaan. Jadi kelompok tani dan gapok tani itu juga berperan sebagai stakeholder penting. Nah, jadi stakeholder selanjutnya itu adalah pemerintah pusat dan daerah. Jadi mereka merupakan stakeholder yang memiliki tingkat pengaruh sangat tinggi. Pemerintah itu memiliki kewenangan dalam menyusun kebijakan tata ruang. Dia memberikan izin pembangunan, menetapkan kawasan pertanian yang dilindungi, serta mengawasi pemanfaatan lahan. Jadi dalam kasus alih fungsi lahan, pemerintah itu berada pada posisi yang cukup kompleks karena harus menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Selanjutnya itu ada stakeholder masyarakat sekitar. Jadi mereka itu termasuk stakeholder karena terdampak oleh perubahan alih fungsi lahan. Sebagian masyarakat mungkin mendukung pembangunan karena dianggap mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan menyediakan fasilitas baru. Namun sebagian lainnya itu khawatir terjadi dampak yang ditimbulkan seperti berkurangnya lahan pertanian, meningkatkan risiko banjir, kemacetan, atau perubahan kondisi sosial masyarakat setempat. Nah, selanjutnya itu ada akademisi dan lembaga penelitian. Jadi mereka itu berperan sebagai stakeholder itu pendukung yang menyediakan data, hasil penelitian, dan rekomendasi kebijakan informasi ilmiah mengenai dampak alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada media massa dan media sosial yang juga memiliki peran sangat penting dalam proses advokasi. Jadi medianya itu membantu menyebarluaskan informasi mengenai dampak alih fungsi lahan kepada masyarakat luas. Jadi pemberitaan yang intensif itu dapat meningkatkan perhatian publik dan mendorong pemerintah untuk lebih luas dalam mengendalikan konversi lahan pertanian. Selanjutnya ada lembaga pengawas seperti DPR, BPN, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu ada bentuk advokasi yang dilakukan dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri perumahan. Jadi alih fungsi lahan itu menjadi kawasan industri dan perumahan itu merupakan permasalahan yang memiliki berbagai upaya advokasi karena menyangkut kepentingan petani, ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, serta pembangunan ekonomi. Oleh karena itu berbagai stakeholder itu melakukan beragam bentuk advokasi untuk mendorong perlindungan lahan pertanian sekaligus memastikan pembangunan itu tetap berjalan secara berkelanjutan. Jadi advokasi dilakukan melalui pendekatan kebijakan, kampanye publik, penguatan kelembagaan petani, pemanfaatan media, serta penyediaan data kajian sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, salah satu bentuk advokasi yang paling sering dilakukan adalah advokasi kebijakan.
Jadi advokasi ini tuh bertujuan memastikan bahwa lahan pertanian memiliki perlindungan hukum yang memadai sehingga tidak mudah dialihfungsikan untuk kepentingan non pertanian gitu. Jadi bentuk advokasinya itu adalah penyampaian aspirasi kepada pemerintah melalui audiens, forum konsultasi publik, rapat koordinasi, musyawarah pembangunan daerah, dan dalam forum tersebut petani dan kelompok tani masyarakat dapat menyampaikan keberatannya, masukan serta rekomendasi terkait rencana pembangunan yang berpotensi mengurangi luas dan pertanian produktif. Nah, mungkin itu tadi merupakan salah satu contoh kasus dalam advokasi modern. Jadi kesimpulan pada materi kali ini, pada studi kasus yang telah dibahas itu menunjukkan bahwa advokasi itu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan agribisnis yang berkelanjutan. Permasalahan seperti kelangkaan pupuk, subsidi dan atau alih fungsi lahan seperti yang saya contohkan tadi itu tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pertanian, tetapi juga melibatkan kebijakan publik, kepentingan ekonomi, sosial masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penyelesaian berbagai masalah tersebut memerlukan pendekatan advokasi yang terencana, partisipasi, dan berbasis data. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mungkin saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.